Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPDI Situbondo. Berjumpa kembali dalam sarapan pagi saat ini yang saya beri judul Burung, Bunga, dan Semut. Bapak, Ibu, jika saya memandang ke langit, saya melihat langit yang biru, awan yang berarak. Saya teringat akan satu ayat di dalam Alkitab tentang burung-burung yang berterbangan, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jamin. Ayatnya ada di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, itu adalah satu perikop yang berbicara tentang hal kekhawatiran. Mari kita baca saat pagi ini Matius 6 ayat yang ke-26. Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudaraku, mungkin saat ini kita berpikir, ya Tuhan, burung kan makannya cuma sedikit. Lah aku harus menyediakan makanan untuk diriku sendiri, untuk istriku, anak-anak, dan mungkin orang tua yang bersama-sama dengan aku. Tapi tetap kita harus percaya bahwa firman Tuhan, kalau Tuhan sudah katakan jangan khawatir, kita harus mempercayai firman Tuhan tersebut. Tuhan katakan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, jangan kamu khawatir. Nah, karena hidup itu lebih penting dari makanan dan minuman. Artinya, saudaraku, jika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita berharap sepenuhnya hanya pada Yesus dan melakukan bagian kita dengan bekerja. Kita mencari nafkah setiap harinya, maka di situ kita akan merasakan jaminan Tuhan. Itu yang dimaksud ya saudaraku. Tetaplah ingat supaya kita tetap berharap dan jangan khawatir tentang apa yang kita makan dan minum. Ingat satu hal, bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Maka Tuhan akan merawat kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Lalu kalau saya melihat bunga, saya melihat bunga, mengamati bunga, saudaraku, saya begitu kagum pada Tuhan. Bentuknya, warna, harumnya, dan keindahan bunga. Saya menjadi begitu mengagumi Tuhan Yesus, pencipta kita, pencipta burung, bunga, dan semuanya. Mungkin saat ini kita khawatir. Mungkin kita saat ini khawatir tentang hal pakaian. Mungkin pekerjaan kita, mungkin yang remaja dengan pergaulan. Aduh, banyak tuntutan. Pekerjaan menuntut kita untuk berganti pakaian. Anak-anak muda harus mengikuti tren masa kini mungkin ya. Nah, saya jadi teringat pada saat saya remaja ya saudaraku. Saat saya remaja, saya rada minder saudaraku. Karena keadaan orang tua yang tidak memungkinkan, saya tidak bisa memiliki pakaian yang sesuai dengan model tren waktu itu. Tetapi firman Tuhan
sering mengingatkan saya. Mari kita baca tetap di perikop ini, Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Amin. Saudaraku, biarlah kita yakin Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia sudah siap, Dia sudah mendandani kita dengan indahnya. Lewat apa, saudaraku? Lewat perkataan yang keluar dari mulut lidah kita. Biar perkataan-perkataan yang keluar dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menyejukkan hati yang mendengarkan. Dan kita mau supaya kita berhikmat di dalam berkata-kata, supaya apa yang keluar dari mulut lidah kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain, tetapi mendatangkan berkat, membawa motivasi yang bisa diterima oleh orang-orang, dan itu akan membangun semangat mereka. Itu yang selalu kita gemakan. Kemudian Tuhan mendandani kita lewat apa saja? Lewat perbuatan dan tingkah laku kita. Kita mau setiap harinya, biar setiap perbuatan, tingkah laku kita mencerminkan Kristus ada dalam kehidupan kita. Saya belajar dan mari Bapak Ibu juga saya himbau belajar, sehingga banyak orang lagi yang penasaran akan kehidupan kita. Oh, perbuatannya, tingkah lakunya itu sangat baik, mencerminkan kasih, mengamalkan kebaikan. Nah, di situ banyak orang akan lebih tahu lagi tentang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saat pagi ini kita mau belajar mengisi pikiran kita, hati kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari kehidupan kita itu adalah keindahan, kewangian seperti bunga tadi. Saya tidak punya bunga bakung ya saudaraku, tadi saya bawa bunga kertas karena bunga kertas ada di depan rumah ya. Nah, saudaraku, terus sering saya melihat semut. Semut di rumah itu kadang menghampiri makanan anak-anak saya. Kadang saya sebel saudaraku, aduh sudah ditutup rapet-rapet ya, tapi semutnya masih masuk. Tapi di situ saat saya sebel, saya kecewa, Tuhan ingatkan ya, ingatkan saya pada ayat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kita mau baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Saudaraku, dikatakan di sini, pagi ini kita mau belajar kepada semut ya. Semut ini dikatakan mengumpulkan rotinya di musim panas. Tentang ini saya diingatkan satu hal tentang gaya hidup menabung ya saudaraku. Saudara, mari walaupun di tengah-tengah kesulitan, mungkin ya saudaraku, kita belajar menyisihkan dari apa yang kita dapat, kita tabung ya saudaraku. Mungkin juga bisa dengan cara ikut arisan, dengan catatan kita tahu penanggung jawabnya, orang itu baik, bertanggung jawab, tidak mungkin menipu ya saudaraku. Nah, dari sini kita bisa menyiapkan dana
untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Belajar seperti semut ya saudaraku, kalau sudah hujan kan tidak bisa keluar dari lubangnya, dia sudah ada tersedia makanan di dalam lubangnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mau menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita yang akan datang dan mungkin juga kebutuhan yang tidak terduga. Mari saudaraku, kita mau belajar untuk rajin bekerja dan kita mau hemat dalam pengeluaran supaya tidak besar pasak daripada tiang ya. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini COVID-19, bisa dikatakan di sekitar kita perekonomian melemah, tapi kita yakin akan janji Tuhan. Mari kita baca ya dalam perikop tadi tetap. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudaraku, yang ceket ya bagi saya, tadi dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia tahu betul apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan menambah sehasta jalan hidup kita. Malah kalau kita khawatir, kita akan cemas, kita akan takut, lalu kita sakit kepala, lalu kita mungkin berdebar-debar hati ya. Nah, itu akan malah menyebabkan penyakit ya dalam kehidupan kita. Ingatlah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan ayat kunci dari renungan pagi ini adalah di ayat yang ke-33. Mari kita baca ayat yang ke-33 tadi ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Amin. Mari kita bangun iman kita kepada Yesus, percayai semua firman Tuhan, supaya kita tidak khawatir. Kita tadi sudah belajar dari burung, bunga, dan semut. Kita mau lewat renungan saat pagi ini, kita mau membangun iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Berharap sepenuhnya di tengah-tengah pandemi ini hanya kepada Yesus. Jangan takut, Tuhan Yesus setia. Dia yang akan berjalan di depan kita. Amin. Ini renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini. Bersyukur, semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.